Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edita Rahma Putri Maharani dari kelas 12 MIPA 10 Presensi 10 SMA Negeri 2 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab mutasi. Sebelumnya kita lihat mind map-nya dulu ya. Jadi, mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik sehingga ekspresinya berubah. Perubahan pada bahan genetik yang menentukan karakter inilah yang menyebabkan perubahan pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan, sedangkan zat penyebab mutasi disebut mutagen. Macam-macam mutasi dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, dan berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau spontan adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Mutasi ini dapat disebabkan dengan radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, radiasi radioaktif, dan melalui makanan atau minuman yang terkena pencemaran radioaktif. Mutasi ini sangat jarang terjadi dan dapat bersifat resesif, steril, dan letal. Yang kedua adalah mutasi buatan atau induksi. Mutasi buatan berasal dari kejadian yang disengaja oleh manusia. Biasanya untuk tujuan tertentu, misalnya budidaya, bibit, dan lain-lain. Mutasi jenis ini dapat dilakukan dengan mutagen fisika seperti radiasi sinar X, radiasi sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Dan dapat juga menggunakan mutagen kimia seperti kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Selanjutnya, macam-macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Mutasi somatik ini tidak diwariskan secara genetik. Mutasi somatik dapat terjadi pada embrio atau janin dan pada orang dewasa. Mutasi somatik yang terjadi pada embrio dapat menyebabkan cacat lahir, sedangkan mutasi somatik yang terjadi pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Bila perubahan pada sel somatik sedemikian besar akan menyebabkan sel-sel mati, kalaupun dapat hidup, biasanya akan mengalami kelainan atau tidak berfungsi secara normal. Yang kedua adalah mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Jadi, sel gamet yang mengalami mutasi akan mewariskan sifat mutasinya tersebut pada keturunannya. Bila mutasi bersifat dominan, maka akan terekspresi pada keturunannya, sedangkan bila bersifat resesif, ekspresinya akan tersembunyi. Mutasi pada sel gamet dapat berupa mutasi autosomal, yaitu mutasi pada kromosom autosom, dan mutasi tertaut kelamin, yaitu mutasi yang terjadi pada kromosom seks berupa tertautnya beberapa gen pada kromosom kelamin. Selanjutnya, macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen terjadi pada basa nitrogen, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Mutasi gen dapat dibagi menjadi delesi, insersi, dan substitusi. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Insersi atau adesi adalah penambahan atau penyisipan satu atau lebih basa nitrogen pada gen. Sedangkan substitusi adalah peristiwa pergantian pasangan basa nitrogen pada suatu rantai polinukleotida. Substitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi yaitu substitusi jika yang mengalami substitusi itu adalah basa nitrogen dari golongan yang sama, seperti purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Sedangkan transversi adalah substitusi pada basa nitrogen dari golongan berbeda, seperti substitusi purin menjadi pirimidin atau sebaliknya. Terdapat 3 akibat dari mutasi gen itu sendiri. Yang pertama ada silent mutation, apabila mutasi gen tidak mengakibatkan perubahan pada asam amino. Yang kedua ada missense mutation, apabila mutasi gen menyebabkan perubahan pada asam amino.
Dan yang ketiga ada nonsense mutation, di mana mutasi gen dapat mengubah satu kodon yang mensintesis asam amino menjadi kodon stop. Yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom terjadi pada perubahan struktur atau jumlah kromosom. Biasanya, mutasi kromosom terjadi akibat penggunaan sinar-sinar dengan radiasi tinggi seperti radiasi sinar X, sinar ultraviolet, atau radiasi ionisasi. Penggunaan sinar-sinar tersebut dapat mengakibatkan kromosom tersebut patah. Beberapa mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom ada delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi adalah hilangnya sebagian gen pada kromosom. Delesi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal yaitu delesi yang terjadi akibat patahnya kromosom di dekat ujung, sehingga mengakibatkan telomer hilang. Sedangkan delesi interkalar adalah delesi yang terjadi pada bagian tengah kromosom sehingga mengakibatkan bagian tengah kromosom hilang. Duplikasi adalah penambahan sebagian gen pada kromosom homolog. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi dibagi menjadi dua tipe, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris bila dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom, sedangkan inversi perisentris apabila dua bagian yang patah terletak di dua lengan yang berbeda. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga membentuk kromosom baru. Sedangkan katenasi adalah peristiwa yang terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Peristiwa katenasi biasanya didahului dengan peristiwa translokasi. Selain karena perubahan struktur kromosom, mutasi kromosom juga dapat disebabkan karena perubahan jumlah kromosom. Setiap spesies yang berbeda genus seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan seperti non-disjunction atau gagal berpisah. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi yaitu aneuploid dan euploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan kromosom pada ploidi, sedangkan euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi. Adanya mutasi ini dapat berdampak menguntungkan ataupun merugikan. Dampak yang merugikan misalnya menyebabkan sickle cell anemia. Sickle cell anemia merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia. Sickle cell anemia atau penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit. Penyakit ini bersifat menurun dan disebabkan akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Akibat mutasi kromosom, yang pertama sindrom Turner. Ciri-cirinya, sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X sehingga formula kromosomnya 2N-1. Tinggi badan cenderung pendek, leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, puting susu terletak berjauhan, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental dan diderita oleh wanita. Akibat mutasi kromosom selanjutnya adalah sindrom Down. Biasanya memiliki kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar, mata sipit miring ke samping dan jarak kedua mata lebar. Kelainan pada tumbuhan akibat mutasi, contohnya pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya. Sedangkan dampak menguntungkan misalnya meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, tomat, kacang tanah, kelapa poliploidi dengan mutasi induksi. Dapat juga meningkatkan hasil antibiotika seperti mutan penicillium
dan sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Sekian video mengenai bab mutasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.